Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Fazra Sakina. Saya dari kelas 10 Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum flora yang sudah saya dapat beserta jurnal ilmiah. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan resum secara rinci dengan jurnal ilmiah. Jadi bunga anggrek ini termasuk salah satu jenis tanaman hias dengan kingdom Plantae dan genus Orchidae. Persebaran anggrek sendiri di Indonesia sudah meliputi 731 di Jawa, 2000 di Kalimantan, 1118 di Sumatera, dan 548 di Sulawesi. Bunga anggrek mana sih yang termasuk dalam endemik khas Kutai Timur? Nah, jadi yang termasuk dalam endemik khas Kutai Timur ini ada yang namanya bunga anggrek hitam. Nanti fotonya akan ditampilkan di sini ya. Nah, untuk ciri-ciri anggrek itu sendiri, mereka ini memiliki daun yang memanjang, bulat telur, bulat silinder, dan hati, dengan tekstur yang kaku dan berdaging tebal. Selain itu, mereka memiliki keanekaragaman bentuk, ukuran, dan warna yang bervariasi. Selain ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, anggrek ini dikategorikan menjadi beberapa kategori. Jadi anggrek yang pertama itu anggrek epifit, hidup dengan menempel dengan tanaman lain. Yang kedua ada anggrek terestrial yang hidup di permukaan tabel. Lalu yang ketiga ada anggrek litofit, yaitu melekat pada substrat yang keras, misalnya batu. Nah, untuk yang terakhir itu ada anggrek saprofit. Nah, anggrek ini hidup pada media organik yang sudah terurai seperti humus dan kompos. Selanjutnya yang saya akan lakukan adalah membaca jurnal ilmiah tentang bunga anggrek. Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa kawasan hutan Bukit Kukus, Bangka Barat memiliki keanekaragaman jenis anggrek yang cukup tinggi. Dengan total 15 jenis anggrek yang berhasil ditemukan dan termasuk ke dalam 7 marga berbeda. Dari keseluruhan marga tersebut, marga Bulbopilum menjadi yang paling mendominasi karena memiliki jumlah spesies terbanyak dibandingkan marga lainnya, sehingga menunjukkan bahwa marga ini mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan setempat. Sebagian besar jenis anggrek ditemukan di zona 1, yang menandakan bahwa kondisi ekologi di zona tersebut baik dari segi cahaya, kelembapan maupun ketersediaan substrat, merupakan habitat yang paling sesuai untuk pertumbuhan anggrek. Tipe anggrek yang paling dominan adalah epifit, yaitu jenis yang tumbuh menempel pada tumbuhan lain tanpa merugikan inangnya. Sementara substrat yang paling banyak dijumpai adalah batu. Hal ini memperlihatkan bahwa anggrek di hutan Bukit Kukus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kawasan hutan Bukit Kukus sebagai habitat alami bagi berbagai jenis anggrek yang memiliki nilai ekologi dan estetika tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap hutan ini agar keanekaragaman anggrek yang ada tetap terjaga, serta dapat memberikan manfaat baik bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, maupun pengembangan potensi wisata berbasis konservasi di masa mendatang. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang Orcaella breviraptris alias pesut mahakam. Sejenis hewan mamalia disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus hampir punah dan berhabitat di Sungai Mahakam. Ciri-ciri pesut itu sendiri, mereka memiliki kepala berbentuk bulat dengan kedua mata yang kecil dan berwarna abu-abu sampai ulung tua. Sirip punggungnya kecil dan memundar di belakang pertengahan punggung, dahi tinggi dan berbentuk bulat. Pesut sendiri merupakan pakar dalam mendeteksi dan menghindari rintangan-rintangan karena menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi penyebab pesut mahakam ini punah dikarenakan kerusakan habitat akibat penambangan dan pembukaan lahan, lalu tertangkap jaring nelayan dan pencemaran air. Dan terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal pesut mahakam itu sendiri. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penerapan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan Mahakam Hulu di Desa Pela cukup meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konservasi, zonasi, serta aturan penggunaan alat tangkap. Namun, masih banyak ditemukan pelanggaran terutama penggunaan alat tangkap yang merusak bahkan di zona inti. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan konservasi.
Oleh karena itu, pengelolaan kawasan ini perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan edukasi, pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar upaya pelestarian pesut mahakam dapat berjalan efektif. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang resum flora dan fauna bunga anggrek dengan pesut mahakam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih.